orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, saudara. Ya, jadi saudara dan saya, kita perlu menyadari rencana Tuhan dalam hidup setiap kita, bahwa Tuhan tuh sudah punya rencana untuk saudara dan saya bertunas. Amin. Ya, welcome home untuk semua keluarga ilahi. Senang, sukacita kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara yang kekasih, hari ini saya rindu berbagi berkat yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan pada ibadah ini, saudaraku, yaitu ditanam di bait Tuhan. Amin. Mari kita buka firman-Nya di dalam Mazmur 92 ayat 13. Ya, kita baca bersama-sama ya saudara. Kita memperkatakan firman Tuhan bersama-sama. Mazmur 92 ayat 13. 3, 2, 1. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur. Amin. Oke, kita lanjut saudara. Mazmur 92 ayat 14 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Selanjutnya ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tadi ngomong gemuk, semua pada lihatnya ke saya tuh, tatapannya itu seperti aku tahu yang kau maksud. Ya, puji Tuhan, bersyukur ya. Gak apa-apa gemuk, yang penting segar. Amin. Udah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar di sini bahwa ya di sini dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, saudara. Ya. Jadi saudara dan saya, kita perlu menyadari rencana Tuhan dalam hidup setiap kita, bahwa Tuhan tuh sudah punya rencana untuk saudara dan saya bertunas. Amin. Ya, dimulai dari bertunas dan nanti bertumbuh dan akhirnya berbuah. Nah, di sini dikatakan orang benar. Ya, orang benar bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, tetapi orang benar di sini adalah orang yang sudah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka percaya akan karya penebusan, itulah yang membuat saudara dikatakan orang benar. Amin, saudara. Nah, jadi kita jangan sampai sombong ya. Kita merasa orang-orang yang di luar, saudara, itu semua orang-orang yang salah ya. Saudara, kita benar karena dibenarkan. Di sini dikatakan, jadi orang yang percaya Yesus, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus, di sini dikatakan ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Jadi saudaraku, di sini Tuhan mengatakan bahwa waktu saudara dan saya ya mau bertumbuh ya, maka ketika kita mau ditanam di bait Tuhan, maka disitulah tunas-tunas akan keluar dari kehidupan kita, saudara ya. Tunas itu gambaran apa? Sebuah benih ketika ditaruh di satu wadah dan ada tunasnya keluar, itu gambaran di situ ada kehidupan. Ya, jadi kalau benih itu nggak keluar tunasnya, nggak keluar akarnya, itu tandanya mati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga orang yang mau ditanam di pelataran Allah, ya saudara, jadi Tuhan maunya saudara dan saya itu ditanam di bait Tuhan, saudara. Ya, artinya itu kalau kita mau berbuah, kita mau berdampak, kita harus dan mau ditanam di rumah Tuhan. Bukan ditanam di tempat-tempat yang tidak memuliakan Tuhan. Percayalah, mungkin di sana berbuah tapi buahnya negatif. Ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan di sini dikatakan tadi, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk
dan segar. Puji Tuhan. Kok kalian ketawa sih? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat ya pertumbuhan pohon. Sebuah pohon itu, saudaraku, ketika benih ditaruh di satu wadah, ini wadahnya adalah tanah, saudaraku, maka dia akan bertunas, ya, akan keluar akar, ya, dan mulai dia akan berakar ke dalam tanah dan tunasnya mulai keluar. Dan selanjutnya dia akan bertumbuh. Nah, untuk mengalami pertumbuhan ini ada proses, ya, saudara, dan akhirnya bisa berbuah, saudara. Nah, berbuah durian. Ini contoh saja. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat bahwa apa sih fungsi akar itu ya? Akar berfungsi untuk menyerap mineral-mineral sebagai makanan bagi tanaman. Jadi ketika kita menaruh benih, maka dia akan mengeluarkan akar masuk ke dalam tanah. Itu fungsi utamanya supaya dia boleh mendapat asupan makanan gizi yang untuk pertumbuhan tanaman itu, saudara. Nah, begitupun kita sebagai orang-orang percaya, kita diibaratkan sebagai pohon. Amin. Kita diibaratkan sebagai pohon yang ditanam di rumah Tuhan, saudara. Sehingga, saudaraku, kita perlu berakar. Ya, kita tidak hanya ditaruh di situ, ya, tetapi kita berakar. Sesuatu itu bisa berakar, benih itu berakar kalau dia mau diam di tempatnya, ya, Pak ya. Tidak dipindah-pindah, sini pindah, sana pindah, lama-lama dia kering sendiri, saudara ya. Nah, jadi saudara, kita perlu berakar, ya. Kita baca firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan 3:2-1. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara, saya ingin menaruh penegasan kepada kata hendaklah kamu berakar. Jadi saudaraku, di sini kalau kita mau berakar di bait Tuhan, kalau kita mau ditanam di bait Tuhan, itu adalah pilihan kita. Amin. Saudara, tidak dipaksa. Tapi saya percaya ketika kita tahu seperti pohon tadi, itu ketika dia mau ditanam dan dia mau mengeluarkan akar, maka itu dampaknya sangat luar biasa. Pohon ini bisa bertumbuh jadi besar dan akhirnya pohon ini bisa mengeluarkan buah. Amin, saudara. Begitupun kita sebagai orang percaya, kita perlu memiliki akar rohani di dalam setiap hidup kita, ya. Kita lihat fungsi akar rohani Amsal 12 ayat 3. Kita baca. Jadi kalau ada ayat tanpa saya komando, kalau saya bilang kita baca, ayo semua aktif. 3, 2, 1. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi orang benar tidak akan goncang. Amin, saudara. Jadi waktu kita yang pertama, fungsi akar rohani dalam hidup kita sebagai pondasi iman. Amin. Kita melihat sebuah bangunan, dia bisa tegak berdiri sekalipun ada badai, ada goncangan, saudaraku, dia bisa berdiri. Itu ditentukan oleh apa? Pondasinya yang kuat. Hari-hari ini, saudaraku, banyak hal-hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Mungkin itu persoalan, pergumulan, tantangan, ya, atau mungkin daya tarik dunia yang mulai menarik kita. Tapi saya percaya ketika di sini dikatakan bahwa ketika saudara berakar di bait Tuhan, maka saudara dan saya tidak akan mudah goncang. Amin. Kita bisa tetap berdiri teguh, saudara, ya. Karena kita memiliki akar, dan pohon yang semakin dalam akarnya, mau badai apapun, tetap bisa tetap dia berdiri tegak. Begitupun saudara dan saya, mau persoalan apapun, mau tantangan apapun, ketika engkau ditanam di bait Tuhan, engkau berakar di bait Tuhan, engkau akan tetap berkata, I am. Engkau berkata, I am happy. Yes, saudara, itu. Orang yang bisa ngomong I am happy di tengah-tengah pergumulan itu cuman orang yang berakar di dalam Tuhan, saudara.
Kalau enggak tuh sudah enggak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, kita boleh lihat di Hong Kong hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang frustasi bahkan sampai menghabisi nyawa mereka, saudaraku. Ya, itu menjadi doa-doa kita, pokok doa kita untuk mereka ya. Nah, jadi sangat penting saudara, kita berakar ya. Dan fungsi akar rohani yang kedua yaitu sebagai penghisap nutrisi dari Kristus, sebagai sumber ya, sebagai pokok anggur di dalam setiap hidup kita. Kita baca firman-Nya 3:21. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi akar rohani saudara akan terus menyerap ya nutrisi-nutrisi dari Kristus yang dapat menguatkan iman kita. Amin. Kita tetap ada suplai kekuatan dari Roh Kudus saudara ya. Itu akan terus mengalir dalam hidup kita, sehingga sekalipun di sini dikatakan menghadapi tahun-tahun yang kering, dia tidak khawatir karena kita percaya kita tidak melekat kepada berkat, tapi kita melekat kepada sumber berkat. Amin saudara ya. Jadi ini hanya orang-orang yang berakar di dalam Kristus, yang terus berakar artinya ada koneksi ya. Kita terus ada hubungan dengan Tuhan saudara ya. Bukan kita berhubungan dengan ibadah ya, setiap minggu datang, tapi di dalam keseharian kita tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini saudaraku gambaran daripada ya kita bisa-bisa lama-lama kekurangan gizi secara rohani ya. Jadi kita perlu terus melekat, bahkan ayo panjangkan terus akar-akar kita di dalam Tuhan. Amin. Kita mau semakin dalam lagi untuk kita mengenal Tuhan. Dan yang ketiga saudaraku di sini, fungsi akar rohani apa saudaraku? Itu memiliki kapasitas untuk berbuah. Amin saudara. Kalau orang yang terus berakar di dalam Tuhan, pasti hidupnya berdampak. Amin, berdampak positif. Kita baca dalam Amsal 12 ayat 12 dikatakan, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Amin. Nah, jadi ini luar biasa. Ketika saudara mau ditanam dari rumah Tuhan, ya rumah Tuhan berbicara gereja lokal, rumah Tuhan berbicara komunitas rohani, di mana di situ saudara digembalakan. Ya, kalau kita mau tertanam di situ, lama-lama kita akan berakar, kita semakin kuat, sehingga akar-akar kita tadi, saudaraku, yang terus terkoneksi dengan Kristus, yang terus menyerap apa yang ada di dalam Kristus, itu dampaknya bukan hanya kita yang menikmati, amin. Tetapi namanya di sini dikatakan mendatangkan hasil, artinya akan banyak orang yang diberkati lewat hidup kita, amin, saudara ya. Oke, nah kita lanjut. Berakar dalam Kristus artinya apa? Kita berakar di dalam kasih-Nya. Kasih-Nya Yesus adalah kasih agape, ya, kasih agape, kasih tanpa syarat, saudara, ya. Saudara kita tiap hari buat dosa, buat salah, tapi dia terus mengasihi saudara dan saya. Bahkan dia naik di kayu salib, dia berikan nyawanya buat kita, saudaraku. Itu karena apa? Kasih-Nya yang tanpa syarat. Alkitab berkata ya, kita sebelum kita percaya tuh saudara, dia sudah mati buat kita. Apalagi sekarang ini saudara, dia tidak sertai, dia tidak tolong kita. Amin. Oleh karena itu mari kita terus berakar di dalam kasih-Nya, supaya dia terus mensuplai kasih Allah, kasih agape, sehingga saudara dan saya juga bisa menyalurkan kasih yang tanpa syarat kepada orang-orang yang Tuhan bawa ada di sekitar kita. Amin. Kita mau mengasihi bukan dengan karena ada motivasi yang lain.
Kita mengasihi bukan untuk pamer, kita mengasihi untuk cari balasan ya. Tapi benar-benar kita mengasihi karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Dan saudara dan saya, ya tepuk tangan buat Tuhan. Ada yang mau tepuk tangan? Ya saudaraku, karena saudara dan saya dipilih Yesus, diutus untuk menjadi duta-dutanya. Dalam arti apa? Menyalurkan kasih-Nya. Amin saudara. Nah, dan yang kedua, kita berakar ke dalam karakter Kristus. Kita terus berakar. Artinya apa? Setiap karakternya Tuhan ya akan bisa terus masuk ya dan merubah setiap karakter-karakter lama kita. Karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya orang yang terus berakar di dalam Kristus, lama ya Pak, pelan tapi pasti ada waktunya Tuhan, dia pasti diubahkan Tuhan. Amin. Dia pasti mengalami pemulihan dan hidupnya pasti bertumbuh dan hidupnya pasti berbuah. Amin. Nah, jadi kita melihat bahwa sebuah benih tadi, ketika dia mau pertama dia ditanam dan dia mau ada di situ ya, dibimbing, diarahkan, dibentuk, maka dia akan mengalami pertumbuhan saudara. Nah, sebuah benih itu akan mengalami pertumbuhan yang baik atau tidak baik sangat ditentukan oleh media tanamnya ya. Di sini kalau pohon berarti tanahnya. Nah, kita melihat di dalam firman Tuhan ada 4 jenis tanah. Kalau kita baca dalam Matius 13 ayat 4 sampai 8. Ya, saya tidak tulis ayatnya saudara, nanti saudara baca di rumah. Ya, di sini ada 4 jenis tanah. Yang pertama adalah ada tanah pinggir jalan. Akibatnya apa? Ketika benih hidup kita ya ditaruh di pinggir jalan, dikatakan di sini, maka datanglah burung memakannya dan habis. Saya renungkan kemarin, saya dapat pengertian begini. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ada benih jatuh di pinggir jalan? Saudara, itu kok dikatakan di sini ada burung datang memakannya dan habis. Roh Kudus taruh pengertian bahwa kenapa? Karena apa yang jatuh di pinggir jalan itu tidak dijagai. Tidak ada yang empunya saudara, tidak ada yang bertanggung jawab, ya Pak ya? Iya, jadi kita nggak bisa nuntut kalau ada sesuatu jatuh di pinggir jalan tuh, kita nggak bisa nuntut. Karena apa? Itu nggak ada yang punya. Ya, sama. Kenapa benih itu begitu ditaruh, udah diambil habis? Nah, tidak ada penjaganya. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Waktu kita benih hidup kita ada di tanah di pinggir jalan, maka lama kelamaan ya iblis akan datang ya. Iblis datang kan apa saudara? Dia mencuri, membunuh, dan akhirnya dia membinasakan. Jadi dia akan ambil semua yang baik dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak ada yang kafir. Kita tidak terjagai saudara ya. Makanya penting sekali kita taruh benih hidup kita di tempat yang kita tahu itu ada yang menjaga kita. Amin. Salah satunya yang bisa mengkafir kita itu tadi saya ngomong, gereja lokal di mana kita berada saudara. Itu ada kafir, ada gembala ya. Kita punya gembala di situ. Itu terus menjagai saudara, menjagai kita di dalam doa-doa ya, supaya kita tetap terjaga, terlindungi, supaya kita bisa tetap ada di dalam rencana Tuhan. Amin ya. Terus yang kedua, media tanah yang kedua adalah ada tanah yang berbatu-batu ya. Tanah yang berbatu-batu ini saudara, ini tidak banyak tanahnya. Ya, kita semua pasti tahu ketika benih jatuh di tanah yang seperti begini, maka ketika ada matahari, maka dengan mudah menjadi layu dan kering saudara. Nah, artinya apa di sini? Kita perlu menaruh saudara di sini. Setiap kehidupan kita ya jangan sampai ada di tanah yang berbatu-batu tadi ya. Ketika itu kita ada di tempat itu, gambaran ya tempat yang tidak subur, maka saudaraku ini bisa membuat kita di sini dengan mudah menjadi layu dan kering. Kita tidak siap dengan tantangan, kita tidak siap dengan proses ya.
Matahari datang itu gambaran proses, saudara, yang akan datang untuk menghalangi kita bertumbuh. Ya, nah, saudara, oleh karena itu, jikalau ada kita tahu masih ada batu-batu di dalam hidup kita yang menghalangi kita bertumbuh, ya, mungkin itu karakter lama, ataukah mungkin masih ada batu kekecewaan, masih ada batu sakit hati. Mari saudara, kita mau cungkil dan buang jauh-jauh. Amin. Karena itu menghalangi benih, ya, hidup kita semakin berakar di dalam Kristus. Nah, jadi penting kita melihat, saudaraku, tanah, ya, di mana kita mau menaruh hidup kita ini, saudara. Dan yang ketiga yaitu tanah yang penuh dengan semak duri. Ketika benih jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri, akibatnya benih yang tumbuh lama-lama bisa mati karena terhimpit oleh semak duri. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Ketika kita ada semak duri, ini gambaran dari apa? Ya, kenikmatan duniawi. Keinginan daging kita, hawa nafsu daging kita, saudara, ya. Ketika kita menaruh hidup kita terus hidup di dalam tanah yang seperti gitu, maka lama-lama apa yang baik dalam hidup kita bahkan tidak ada bahkan bisa, saudara, iman kita bisa mati, saudara, ya, kalau kita ada di tanah-tanah yang penuh dengan semak duri. Tapi saudara, mari kita melihat tanah yang keempat, saudara, ya. Saya mengajak kita biar kita mau menaruh, ya, benih hidup kita di tanah yang baik. Tanah yang subur adalah tanah yang dipelihara, ada penjaganya, ada gembalanya, saudara, ya. Dan tanah yang terus digemburkan, artinya terus dikasih nutrisi, terus dikasih pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, saudara, ya. Dan kita terus dituntun, ya, dikoreksi sehingga apa yang salah, apa yang perlu kita buang dalam hidup kita, dan kita mau tertanam di situ, saudaraku. Dan setiap semak duri apapun kita tolak di dalam nama Yesus, maka saya percaya, ya, kehidupan kita akan menghasilkan buah. Amin. Kita lihat, saudaraku, seperti pohon, maka akan menghasilkan buah yang sangat-sangat enak. Lihat mangga muda gimana tuh. Lihat aja di gambar, ya, saudara. Bayangkan gitu, wow, rambutan lagi enaknya, segar merah. Nah, saudara, begitu. Itulah yang pohon aja. Pohon kalau ditaruh di tanah yang subur, tanah yang baik, maka dia akan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Buahnya bisa tuh mantap sekali, ya. Bentuknya, warnanya. Nah, begitupun dengan kehidupan saudara dan saya. Ya. Ketika kita mau, saudaraku, ya, menaruh hidup kita di tanah yang baik, ya, di sini maka akan kita menghasilkan buah apa? Buah-buah kebenaran dan buah pertobatan. Amin, saudara. Saya percaya akan keluar dari hidup kita buah-buah kebenaran, ya. Dan kita akan dari hidup kita akan keluar manifestasi dari buah roh. Apa saja, saudara? Mari kita sama-sama perkatakan. 3, 2, 1. Kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Amin, saudara. Saudara, saya percaya, ya, ketika kita mau terus, saudara, di sini untuk kita mau berakar, kita mau terus diperlengkapi, digembalakan, maka, saudaraku, kita akan memiliki akar yang kuat. Amin, di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa terus mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Dan ketika saudara dan saya menghasilkan buah-buah roh ini, saudara, ada kasih sukacita, ya, sampai kepada penguasaan diri, maka saya percaya goal kita untuk menuai jiwa-jiwa pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi, saudara. Karena kita lihat di sini di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Dikatakan di sini, ini yang terjadi kepada jemaat mula-mula, ya, saudara, ya.
kepada jemaat setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, dan mereka terus hidup, ya, terus berkumpul sehati memuji menyembah Tuhan. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang diselamatkan. Amin, saudara. Saya percaya orang yang berakar di dalam Tuhan, orang yang mau ditanam di bait Tuhan akan menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan, sehingga banyak orang akan datang. Amin. Nah, saudara kita, mari kita perkatakan lagi, sekali lagi, kita ganti mereka dengan kami. Ya, kami, ya, kita mau bersama-sama menuai jiwa. Amin. 3, 2, 1. Kami terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah kami terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada kami orang-orang yang sedang diselamatkan. Amin, saudara. Jadi saudaraku, mari saya mau mengajak setiap kita untuk kita mau digembalakan. Amin. Kita mau, banyak orang yang kayaknya itu nggak mau digembalakan karena mereka merasa kalau kita digembalakan itu seperti kita terkungkung pergerakan kita. Kita nggak bisa menikmati ini, kita nggak bisa ke sana. Tapi jujur kalau saya mau tanya nih, anak-anakku yang tertanam, yang berakar, malah katanya hari Minggu itu sudah dari pagi sampai malam, rasanya itu masih kurang, ya Pak ya? Waktunya itu masih kurang kan? Rasanya belum mau pulang gitu, udah pulang rasanya. Nah, saudara, itu tadi kita ada di rumah Tuhan tuh pasti ada sukacita. Amin. Nah, oleh karena itu mari saudaraku, relakan dirimu untuk digembalakan. Amin. Saudara kita bersyukur, saya ada satu perkataan Papi yang saya tangkap waktu di Menara Doa Jumat. Dia bilang, jika di dalam menara doa, ini adalah momen, ada kesempatan untuk kita menyerap. Papi pakai kata menyerap. Ada yang ingat? Saya ingat itu. Papi bilang ini untuk kita menyerap semua pengajaran-pengajaran yang benar-benar kita percaya itulah kehendak Tuhan. Itulah kebenaran Tuhan. Karena kalau kita nggak mau digembalakan, saudara bingung mau ngikutin ajaran yang mana, ya Pak ya? Dengar sana, oh katanya begini, pengajaran sini begini, akhirnya pusing sendiri. Ya, tapi saudara berakar, kita digembalakan, apalagi kita di sini, saudara ya. Pak Niko memberikan kita tuntunan setiap bulan. Ya, apa yang akan kita bahas? Nah, saudara jangan bosan masuk menara doa, khususnya menara Jumat. Mungkin saudara pikir, paling yang ngomongnya tema ini, udah tahu kan? Pasti ini kan bulan bahas unity. Paling kayo pa unity, kanapsi unity, mami unity, papi unity. Udah tahu lah ngapain masuk. Saudara dengar, Pak Niko itu hanya memberikan kita bahan mentah. Saya kasih contoh. Misalnya dia kasih bulan ini kamu masak nangka. Ya. Tapi Pak Niko, maka setiap kita yang dipercayakan, yang diberi kesempatan untuk bagi visi, kita harus kelola nangka itu gimana caranya dan tidak mungkin sama. Ya Pak ya? Saya kok bahas tema unity, Papi bahas unity pasti beda. Kak Feli beda, sehingga itu kesempatan untuk kita semakin diperkaya sebenarnya, saudara. Amin. Kita semakin diperkaya dengan pengajaran. Nah, jadi saudara bisa bayangkan kalau Papi dikasih nangka, disuruh masak nangka tuh pasti spesial, saudara. Enak tuh ya. Kasih saya masak nangka pasti beda lagi. Ya, karena sih beda. Nah, itu salah satu kalau kita digembalakan, namanya kan digembalakan. Saudara punya piaraan ternak ya, apakah namanya? Digembalakan itu kan, itu bukan cuma dikasih makan 1 minggu sekali. Tapi itu saudaraku diberi makan tiap hari, ya, ditemui tiap hari, disapa tiap hari. Mungkin kalian ngomong,
Papi kan tidak pernah sapa saya setiap hari. Mami nggak pernah sapa saya. Mungkin berarti saya nggak digembalakan dong. Saudara, mari. Setiap gembala sekretaris itu diberikan kepercayaan oleh papi mami untuk menggembalakan. Amin. Menggembalakan, menjaga domba-domba di setiap kul. Sehingga teman-teman kita yang mau tertanam, itu saudara-saudara itu ada gembala yang terus berjaga-jaga. Nah, oleh karena itu, mari saudaraku di sini relakan diri kita untuk digembalakan. Saya tahu memang kalau kita digembalakan itu ada proses ya. Kita harus mengikuti tuntunan dari gembala kita. Tapi percayalah saudaraku, tidak ada gembala yang mau dombanya itu menderita. Ya, semuanya mau, sehingga ketika kita jalan di jalan yang salah, mungkin kita dipukul pakai tongkat, tapi percayalah supaya kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Dan saudara, ini penting sekali. Mari saudara, kita mau berakar di bait Tuhan. Amin. Kita mau ditanam di bait Tuhan. Kita mau terus siap untuk diajar. Jangan bosan-bosan. Ya, mari kita terus aktif masuk menara doa, saudara ya. Karena Pak Niko bilang, tidak ada menara doa, tidak ada penuaian. Jadi saudara yang rindu menuai, ayo kita mau sama-sama untuk terus aktif, kita serap sebanyak-banyaknya apa yang menjadi pengajaran-pengajaran yang dari Tuhan, supaya kita tidak mudah goyah, ya, tidak mudah saudara, iman kita goyah. Nah, saudara, sebelum saya tutup, saya ada satu kesaksian, saya perlu saksikan ini, saudaraku, karena ini gambaran orang-orang yang tidak mau berakar. Bulan lalu waktu itu kami ada kesempatan, jadi kita bilang sama teman, ayo kita sarapan di McDonald di Causeway Bay. Ketika antri, tanpa sadar ada satu orang dari belakang tepuk saya. Saya balik, saya lihat dulu dia bergereja di Mongko, waktu masih di Mongko. Dia biasa datang di Mongko, tapi dia tidak digembalakan. Dia cuma datang ibadah saja, pergi, tapi aktif ibadah. Terus akhirnya kita duduk makan bersama, sarapan bareng. Terus saya tanya, kamu sekarang di mana gitu? Oh, saya gereja di ini. Dia sebut salah satu nama gereja. Terus waktu itu saya bilang, kenapa? Kan saya bilang, kenapa? Kita kangen loh sama kamu. Ayo, saya bilang begitu. Dia bilang, enggak Kak, aku disuruh Tuhan ke sana. Ya, disuruh Tuhan, saudara. Terus waktu itu saya ngomong, ya dalam hati saya ya, saya cuma dalam hati, yang saya tahu tuh Tuhan tuh nggak suka prank gitu loh. Prank, tahu prank kan? Karena kita percaya semua jiwa-jiwa yang datang di sini Tuhan yang jemput. Tuhan yang taruh di sini. Kok masa di sini belum digembalakan, ya belum berakar, kok Tuhan sudah suruh dia pergi jadi berkat? Enggak masuk di logika saya ya. Tapi aku enggak panjang lebar karena di situ ada orang. Aku coba bilang, oh. Terus teman yang di samping ini dia ikut ngomong. Terus kan dia cerita, sudah roh saya dibawa ke surga. Terus waktu itu saudara tanya, kamu lihat siapa di surga? Dia bilang, cuma 2 orang yang saya lihat. Cuma rohnya dia dan roh yang mengajak dia ke gereja itu. Paham ya? Kan dia pergi karena ada yang ajak, saudara. Nah, akhirnya teman yang satu ini bilang, terus kamu lihat Pak Niko nggak di atas? Dia bilang, dia ngomong lagi, ada papi mami nggak? Nggak ada, cuma 2, cuma saya dengan itu. Nah, saudara, ini saya bilang, ya, kalau kita nggak mau berakar, nggak mau digembalakan, nggak mau diberi pengajaran yang benar, ya, saudara, ini kan kita di sini itu ada kelas kom, di mana di situ betul-betul kita diberi pengajaran yang saya percaya itu luar biasa, ya. Setiap minggu di kul-kul itu visi dibahas begitu detail, begitu jelas. Itu bagian daripada penggembalaan supaya apa? Iman kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah ngikut sana ngikut sini ketika kita ada mendengar pengajaran yang baru. Ya Pak ya saudara. Nah, jadi seperti tadi saya bilang, ya
Beginilah jadinya, sehingga ayo saya mau mengajak setiap kita untuk kita percaya saudara. Ya, kalau Tuhan udah bawa kita di situ, kita tahu Tuhan punya rencana dengan kita di tempat itu. Amin. Saudara dan saya dibawa Tuhan masuk keluarga ilahi, dibawa masuk di dalam kubu-kubu kul. Tuhan mau persiapkan kita untuk kita menghasilkan buah. Amin. Kita menghasilkan buah kebenaran, buah pertobatan, dan buah jiwa-jiwa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari, semangat yang sudah berakar di kul, yang sudah mau digembalakan. Semangat. Terus berakar semakin dalam, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan yang kalau masih ada yang belum, ayo welcome, amin. Cari para penilik-penilik, gembala-gembala kul. Mbak, aku juga mau digembalakan. Amin. Saya percaya kalau kita digembalakan tuh luar biasa saudara. Asik pokoknya. Ya asik. Oke, puji Tuhan. Kita percaya bahwa gembala kita, gembala yang agung adalah Tuhan Yesus, yang melalui pemimpin-pemimpin kita akan terus juga dibimbing. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita akhiri dengan satu pujian.